Ya Tuhan, peganglah jiwa kami selalu, supaya kami boleh menjadi seperti Kristus yang sudah rela mati bagi kami, yang hari ini kami peringati melalui perjamuan Tuhan. Kiranya Engkau berbicara sampai kedalaman hati setiap umat-Mu. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, beri kami keberanian seperti Kristus, seperti para rasul, seperti orang-orang Kristen yang sejati yang menyatakan imannya dan tidak takut menghadapi segala sesuatu, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang hina ini, agar kami boleh sama-sama dikuatkan dan boleh mempraktekkan dalam hidup kami yang singkat di bawah matahari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Agustus tahun 2024 ini. Masih mengambil tema dari kitab Kisah Rasul dalam bulan Agustus ini. Kita akan merenungkan satu tema tentang keberanian. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian menjadi pengikut Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya membaca tentang orang-orang yang tidak berani untuk menjalani kehidupannya, tetapi akhirnya berani untuk mengakhirinya. Artinya dengan membunuh dirinya sendiri. Ada beberapa data yang saya baca yang sangat mengenaskan. Pertama, saya melihat di Jepang. Pada tahun 2020 catatan yang lalu ada sekitar 1 tahun 20.000 orang mati dengan cara bunuh diri. Dengan berbagai alasan, khususnya karena alasan merasa lonely, kesepian. Jadi karena kesepian maka orang merasa dirinya tidak lagi berarti dan akhirnya mengakhiri dengan cara bunuh diri. Lalu saya membaca juga di Asia Times menulis ada satu kasus bunuh diri setiap 39 menit di Korea Selatan. Data yang saya dapat mungkin belum yang up to date, 13.000 orang di tahun 2021 menghabisi nyawanya dengan membunuh dirinya. Berani untuk mengakhiri hidupnya. Dan seringkali problemnya adalah karena menanggung rasa malu. Tidak kuat tanggung rasa malu. Apakah rasa malu karena diejek di dalam sosmed? Kita tahu bahwa Korea Selatan begitu maju di dalam teknologi sosial medianya. Dan juga ada orang mengatakan, pengamat-pengamat psikologi mengatakan, bahkan kaum perempuan yang kehilangan keperawanannya lebih terhormat kalau orang-orang yang kehilangan keperawanannya itu dengan cara bunuh diri. Mengerikan sekali saudara. Dan yang paling mengenaskan adalah bulan Maret tahun ini ada satu keluarga suami istri umur 50-an dengan 2 orang remaja umur 13 dan 16 tahun. Naik ke lantai 21 pakai lift, lalu naik ke lantai 22 ke rooftop. Ada petugas dari tempat sembahyang di lantai atap itu di Jakarta Utara menyaksikan ibu ini berdoa terlebih dahulu, sembahyang terlebih dahulu. Karena tidak ditulis dia sebagai orang percaya, orang Kristen. Dia sembahyang, lalu sembahyang, dan akhirnya 4 orang loncat dari lantai 22. Saya pikir berani sekali ya. Dan CCTV merekam, polisi menyelidiki, di dalam lift itu sang ayah sempat mencium anak-anaknya sebelum melakukan aksi bunuh diri. Begitu berani, mengakhiri nyawa, dan ini semua catatan-catatan kelam tentang orang-orang yang merasa lonely, merasa sepi, ada orang yang merasa malu,
Ada orang yang merasa kalau dalam kasus di Jakarta Utara ini karena himpitan ekonomi, karena COVID yang baru lalu membuat usahanya tidak berdaya dan anaknya sempat tidak bisa sekolah selama 1 tahun. Lalu tetangga di lantai yang sama cerita bahwa sebetulnya keluarga ini bukan keluarga yang enggak baik, tapi keluarga yang baik-baik. Tapi karena tekanan ekonomi, lalu bagaimana menjalani hidup ini? Banyak orang enggak berani menjalani hidupnya karena merasa lebih baik saya akhiri, lebih berani mati daripada berani hidup. Ini bagian-bagian yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi realita-realita kehidupan? Ketika saya merenungkan, dan tadi kita sudah baca Kisah Rasul pasal 4, ayat 1 sampai 22, latar belakangnya adalah Rasul Petrus menyembuhkan seorang yang sudah umurnya lebih dari 40 tahun. Ketika dia lumpuh dan hanya minta-minta di depan gerbang bait Allah. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku miliki aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Maka ketika orang ini berjalan, orang-orang pada waktu itu berkerumun dan menyaksikan perbuatan ajaib dari Tuhan. Bagaimana orang yang lumpuh sampai umur 40 tahun boleh berjalan kembali. Maka mulai banyak orang berkumpul dan orang mencari tahu siapa yang menyembuhkan, atas kuasa apa seorang nelayan yang namanya Petrus bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit lumpuh lebih dari 40 tahun lamanya. Maka mulailah Petrus berkhotbah. Dia menyampaikan bukan karena aku, bukan karena diriku, bukan karena kuasa yang aku miliki, tetapi karena Yesus Kristus yang kamu salibkan, yang kamu bunuh, yang kamu matikan. Dia sudah bangkit, dan oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristuslah yang bangkit dari antara orang mati, maka orang itu bisa disembuhkan. Khotbah ini menjadi satu pembicaraan dan akhirnya sampailah kepada mahkamah agama pada waktu itu yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin berjumlah puluhan orang, sekitar 70-an, dan mayoritas adalah orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki yang menerima Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab di dalam Perjanjian Lama. Selebihnya dia tidak terima. Dan orang-orang Saduki hanya mempercayai itu dan tidak menerima kebangkitan atas orang mati. Maka mulailah mereka panggil ini Petrus dan Yohanes. Jangan sekali-kali sebut-sebut nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kenapa saudara? Kalau engkau terus memberitakan Yesus bangkit dari antara orang mati, padahal kami tidak percaya kelompok Saduki ini, nanti kami akan kehilangan pengikut. Kalau kehilangan pengikut maka kami tidak bisa eksis, tidak bisa ada lagi di dalam mahkamah agama yang namanya Sanhedrin itu. Maka mereka menahan, lalu pagi-pagi panggil Petrus dan Yohanes, mengadakan sidang mahkamah agama. Panggil Petrus, panggil Yohanes. Larang, jangan lagi memberitakan, jangan lagi menyampaikan tentang berita Yesus Kristus yang bangkit. Paham nggak kamu? Diancam kalau kamu tetap memberitakan maka 1, 2, 3 dan sebagainya. Saudara, ini hal yang pertama. Mengapa pada waktu itu mereka melarang Petrus dan Yohanes? Dan yang kedua, pemerintah Romawi, karena kelompok agama, mahkamah agama ini juga bukan hanya urusan ke bait Allah dan orang-orang Yahudi, tapi ada link, ada urusan ke pemerintahan Romawi. Pemerintah Romawi itu pada waktu itu memang kaisar disebut Dominus et Deus. Dominus et Deus artinya penguasa dan Tuhan. Jadi seorang kaisar dia adalah penguasa dan juga Tuhan, harus disembah. Kalau Yesus sebagai Tuhan, maka ada 2 Tuhan dalam pemerintah Romawi. Ini nggak boleh terjadi. Maka ancaman yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes
bukan ancaman isapan jempol belaka, bukan sekedar asal bunyi, tapi sungguh-sungguh kalau kamu melawan peraturan larangan kami, urusannya bukan hanya kepada kami kepala pemimpin agama, tapi juga kepada pemerintah Romawi yang sedang menjalankan yang namanya Pax Romana. Pax Romana itu artinya pemerintah Romawi pengen semuanya damai. Tidak boleh ada huru-hara, tidak boleh ada pemberontakan, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu, semua harus damai. Kalau damai maka bisa dibangun gedung-gedung, teater-teater, jalan-jalan, semua bisa dibangun. Harus ada kedamaian, tidak boleh ada pemberontakan. Pasti prajurit-prajurit Romawi akan bergerak cepat. Inilah latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Waktu kita membaca pasal 4, bagian pertama, Kisah Rasul pasal 4 yang tadi sudah kita baca. Kita baca bersama-sama di ayat 13. Keberanian seperti apa yang dimiliki oleh seorang Rasul Petrus dan murid-murid yang lain ketika mereka berkata bahwa kami tidak boleh takut kepada manusia. Kami harus lebih takut kepada Allah. Silakan pertimbangkan sendiri. Kamu kan orang-orang rohaniwan. Mana lebih harus takut? Kepada kamu, kepada pemerintah Romawi, atau kepada Allah? Mari kita baca pasal 4 ayat 13. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini orang gak pernah sekolah rabi, gak pernah sekolah guru. Kok bisa-bisanya bicara seperti itu? Khotbah begitu bagus, gak pernah masuk seminari. Karena pada waktu itu orang yang dianggap sebagai seorang guru pengajar harus masuk namanya rabbinic school, sekolah rabi. Maka orang-orang Saduki lihat, ini siapa? Ini kan cuma nelayan, tangkap ikan. Mana mungkin bicara tentang Taurat, bicara tentang hukum-hukum, mana bisa? Maka mereka semua terheran-heran. Kenapa? Ayat 13 katakan, karena melihat Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar, tapi begitu berani menyampaikan imannya kepada Yesus Kristus dan mempengaruhi. Pada waktu itu ada 5.000 orang yang mulai percaya. Maka orang-orang Saduki, Sanhedrin mulai berpikir, ini gak bisa sembarangan. Kalau kita tekan dia terus, ini terjadi pemberontakan 5.000 orang. Maka pemerintah Romawi akan intervensi dan kita bisa dipersalahkan. Pikir. Mereka akhirnya tidak berani menahan Petrus dan Yohanes. Karena apa saudara? Ada sebuah keberanian. Walaupun dikatakan tidak terpelajar, tetapi mereka punya hikmat dari surga. Saudara, memang tidak harus masuk akademik sekolah-sekolah yang formal untuk kita menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Kecuali Tuhan kasih kesempatan untuk itu. Tapi ketika saya menyelidiki soal keberanian apa yang dimiliki, tadi saya awali ada orang yang berani untuk mati, mengakhiri hidup. Tidak berani menghadapi realita, pergumulan, masalah, kesulitan yang dihadapi, nggak berani. Tapi kalau mati saya berani, Pak. Menyedihkan bukan? Ada orang yang tidak berani menghadapi realita kehidupan. Lalu saudara dan saya seperti apa? Sebagai orang percaya, ketika membaca Kisah Rasul pasal 4, kata keberanian itu disalin dengan kata paresia, artinya boldness, itu artinya dengan benar dan keyakinan yang penuh. Itu keberanian. Keberanian artinya dengan keyakinan penuh dan dengan benar. Maka Petrus menjadi berani, keberaniannya bukan keberanian karena sok pede dia, yakin banget akan dirinya, bukan. Tapi keberanian karena Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 3, dengan urapan Roh Kudus yang menyertai Petrus menjadi begitu berani. Maka keberanian di sini kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Rasul,
menjadi kata yang begitu penting dalam Kisah Rasul. Karena menghadapi tantangan orang-orang yang hendak menyerang, bukan urusan ekonomi, bukan urusan rasa malu, bukan urusan kesepian, bukan. Tapi ini urusan nyawa ketika beriman kepada Kristus. Kalau saudara membaca di dalam pasal 28, Kisah Rasul yang paling akhir, pasal 28 ayat 31. Mari kita lihat di bagian ini. Saya salin dari dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat, dikatakan proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Artinya dengan berani. Dan dengan berani menyampaikan firman, menyatakan saya orang Kristen, saya orang percaya. Walaupun taruhannya nyawa. Berapa banyak di antara saudara yang malu-malu, nggak berani. Menyatakan bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya hamba Tuhan. Ketika berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Kita malu menyatakan diri, saya orang percaya. Mungkin karena situasi kesulitan ekonomi, karena penyakit yang saudara dan saya hadapi, kita nggak berani. Tapi Kisah Rasul mengajar kita hari ini, kalau saudara dan saya adalah orang Kristen sejati, pengikut Kristus yang sejati, maka kita memiliki keberanian, bukan karena kepedean kita, keyakinan akan diri sendiri, tapi karena Roh Kudus yang memberikan inspirasi untuk bicara, menguatkan kita bahwa apa yang aku lakukan ini adalah benar di hadapan Tuhan. Itu yang susah, saudara. Ketika saudara mau ambil keputusan, ketika saudara mau ambil satu tindakan apapun, apakah yang saya ambil ini, keputusan yang saya pilih ini, tindakan saya ini adalah karena Tuhan menghendakinya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menghendaki? Para rasul tahu ini adalah pekerjaan daripada Tuhan sendiri. Bukan karena kami dia bisa disembuhkan, bukan karena kami dia bisa dikuatkan, dia bisa dibangkitkan, bukan. Tapi karena Roh Tuhan. Mari kita renungkan kalau misalkan para rasul pada waktu itu tidak berani menyatakan imannya. Bayangkan pada waktu Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke sorga, murid-murid berkumpul di Yerusalem karena takut masuk ke dalam ruangan yang tersembunyi, terkunci. Lalu takut kepada tentara Romawi, takut kepada mahkamah agama, orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, takut ditangkap. Lalu mereka, sudahlah kita kembali aja menangkap ikan. Mari kita, Lewi, Matius, kamu kembalilah kerja di kantor pajak. Karena kamu kan dulunya memang pekerjaannya akunting, bagian pajak. Ya sudah, kamu kembali ke sana. Ini bagian apa? Bagian tangkap ikan, udah balik lagi ke tangkap ikan. Bayangkan saudara, kalau mereka tidak berani, kira-kira saudara dan saya ada di tempat ini? Halo? Ada saudara? Bisakah kita dengar Injil, kabar baik? Kalau orang-orang ini takut, nggak berani menyatakan imannya. Kalau tidak ada orang-orang yang berani. Hudson Taylor pergi ke China. Siapa lagi saudara? William Carey pergi ke India. John Sung keluar dari China, keliling di Asia. Kalau nggak ada No Manson pergi ke Tanah Batak. Orang-orang masih melakukan penyembahan yang tidak pernah mengenal Tuhan. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Maka saudara dan saya dalam konteks zaman di tahun 2024 ini, Tuhan ingatkan, mari berani untuk menyatakan pengharapan apa yang kita miliki. Iman seperti apa yang kita miliki. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin sedang frustasi, depresi, maukah kita berbagian untuk menjangkau dia? Bisa jadi dia sedang berencana untuk suicide, bunuh diri. Lalu saudara diam-diam aja. Yehezkiel berkata dalam kitabnya, darahnya akan dituntut dari saudara dan saya. Kalau kita sudah tahu
lalu kita diamkan sahabat, orang, tetangga, saudara kita, siapapun dia. Tuhan akan tuntut itu dari saudara dan saya. Karena kita udah tahu kebenaran itu. Ini bagian yang pertama sebagai pengikut Yesus Kristus. Seharusnya kita belajar dari para murid, berani untuk menyatakan iman seperti apa. Ada tantangan, kita percaya Tuhan sertai kami. Yang kedua, saya teringat pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6. Keberanian yang saudara dan saya miliki memang ada resiko, saudara. Karena hidup di dalam dunia ini memang ada risk, ada resiko. Bisa nggak kita hidup tanpa resiko? Nggak bisa. Memang hidup itu ada risk, ada resiko. Maka dikatakan dalam pedoman hikmat dalam pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6, dua kata yang mewakili ayat 1 sampai 6 itu adalah be bold and be godly. Be bold, tadi kata boldness, kata keberanian itu, keyakinan yang penuh, dengan benar kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, harus berani. Bukan hanya berani, karena kalau hanya berani, kita bisa jadi orang yang nekat. Apa bedanya berani sama nekat? Berani di dalam Tuhan. Orang yang nekat itu didefinisikan berkeras hati meskipun sudah dilarang, itu nekat dalam kamus, artinya nekat. Tapi kalau orang berani di dalam Tuhan seperti para rasul, seperti orang-orang dalam Kisah Rasul, mereka bukan karena nekat, tetapi karena memang dia tahu Tuhan menghendaki dia melakukan ini. Saudara nanti bisa membaca sendiri dalam pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6. Di sana diringkaskan, saya ringkaskan dari bagian-bagian yang ditulis 6 ayat di sana. Kita tidak tahu kapan akan turun hujan, betul nggak? Ada orang tanya, Pak, ini hujan apa enggak? Ya bisa hujan, tapi bisa juga enggak hujan. Ya dia nggak ngomong apa-apa sebetulnya. Bisa hujan dan bisa enggak hujan. Prediksinya 50-50. Ya semua orang juga bisa ngomong 50-50. Tapi kalau dia punya pengetahuan, dia akan mempredik ini akan turun sekitar 70% misalkan kemungkinannya. Tapi itu pun seringkali meleset. Lalu dikatakan dalam kitab pengkhotbah, kita juga nggak tahu pohon tumbangnya ke arah mana, ke selatan atau ke utara, kita juga nggak tahu. Nanti kalau pohon tumbang ke kiri atau ke kanan, selatan, utara, kita nggak tahu. Lalu dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Senantiasa terus menerus lihat angin, lihat awan, lihat angin, lihat awan. Gak pernah dia menabur dan gak pernah orang itu menuai. Seperti kita tidak tahu jalannya angin dan tulang-tulang dalam rahim, demikian pula kita tidak tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ini bicara tentang anak di dalam rahim. Bagaimana ini tulang-tulang bisa terus bertumbuh dari kaki, tengkorak, badan semua bisa utuh, jari-jari. Nggak ada yang tahu. Betul? Nggak ada yang tahu. Orang mempredik di dalam melihat di ronsen, lewat berbagai scan dan sebagainya, lihat apa yang terjadi. Ya cuma saat itu, tapi perkembangan seperti apa mereka nggak tahu secara pasti. Ada anak yang dipikir akan normal, nggak taunya ada masalah ketika lahir. Lalu pengkhotbah mengajak kita, pasal 11. Karena kamu tidak tahu tulang-tulang dalam rahim, kamu tidak tahu pohon tumbang jatuhnya kemana, kamu tidak tahu angin, hujan, awan, semua kamu tidak tahu. Maka kitab pengkhotbah pasal 11 mengatakan, lemparlah rotimu ke air, ayat 1. Ini menunjukkan apa saudara? Kita nggak tahu waktu lempar roti ke air, lama setelah itu baru kamu mendapatkannya. Bukan hanya itu, taburlah benih pagi hari. Karena kita tidak tahu yang mana akan berhasil, yang ini atau yang itu atau yang ini, kita nggak tahu. Tapi pengkhotbah katakan dalam pedoman hikmatnya, mari be bold and be godly. Kita harus berani di dalam Tuhan mengambil keputusan, karena kitab ini pasti untuk orang percaya. Maka saudara, ketika saudara dan saya disertai Tuhan,
Jangan takut di dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Amin. Be bold, berani. Karena memang hidup selalu ada resiko. Persoalannya adalah apakah Tuhan ada bersama kita? Apakah kita pegang janji-janji Tuhan? Atau kita lepas dari Tuhan yang tadi namanya nekat. Ini bagian yang kedua yang mari kita renungkan dalam hidup kita. Ada orang yang merenungkan berpikir saya tinggalkan pekerjaan ini atau enggak, ini pekerjaan gajinya besar dan sebagainya. Apakah aku harus pindah ke kota itu? Aku harus menikah dengan wanita ini, dengan pria itu. Bagaimana hari ke depan? Aku tidak tahu. Maka hari ini bagi saudara dan saya yang sedang bergumul dengan itu, be bold and be godly. Godly artinya saleh, takut kepada Tuhan. Dari pasal 11 Salomo mengingatkan kita. Dan yang terakhir ini yang menarik. Di dalam pasal 4 setelah para murid tidak ditangkap, dibebaskan, khususnya Petrus dan Yohanes, dia mengunjungi persekutuan doa di dalam pasal 4. Mari kita melihat di dalam doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Maka mereka berdoa. Apa isi doanya? Di sana ditulis di ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi waktu ada ancaman, ada ketakutan, mereka lari kepada anak-anak Tuhan yang lain yang sedang berdoa, dan isi doanya, Tuhan berikanlah kami keberanian. Give us boldness, keberanian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya memperhatikan Tuhan Yesus pun ketika dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa supaya murid-muridnya berani menghadapi dunia ini. Tuhan Yesus tidak berkata, ambil semua orang-orang percaya ini, jangan biarkan dia dapat pencobaan, dapat tantangan, dapat ancaman, enggak. Tuhan Yesus berkata di dalam doanya pasal 17 ayat 15, "Aku tidak meminta supaya Engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau bagaimana? Melindungi mereka daripada yang jahat." Yang jahat siapa? Si iblis, the evil one, si jahat, iblis itu. Karena kalau saudara dan saya tidak dilindungi oleh Tuhan, dibiarkan sendiri melawan setan, saudara dan saya tidak akan pernah menang. Kemarin Komsel di Youth kita membahas tentang roh-roh jahat, tentang iblis, tentang setan. Terjadi banyak dialog, diskusi. Saya katakan, kalau kita tidak disertai Tuhan, kita tidak berdoa minta penyertaan Tuhan, sudah lama kita babak belur oleh si setan. Maka Tuhan Yesus katakan, aku tidak minta Bapa ambil orang-orang percaya pengikutku dari dunia ini supaya mereka tenang semua. Enggak. Tetapi biarlah mereka tetap ada dalam dunia. Cuma Engkau lindungi dari si jahat. Bukan berarti orang-orang percaya tidak mendapat ancaman, tidak mendapat kesulitan, tidak mendapatkan pergumulan, dapat dan harus menghadapi. Itulah sebabnya di bagian akhir saya teringat ada seorang tokoh terkenal di tahun 1881, 1964, seorang jenderal Amerika namanya Douglas MacArthur. Dia seorang sangat terkenal, dapat banyak penghargaan, saudara bisa baca sendiri bagaimana si Douglas MacArthur ini sangat dihormati di dalam negara Amerika. Dia berdoa untuk anaknya. Waktu saya baca ini, saya bilang, Tuhan,
Apakah saya bisa berdoa seperti Douglas MacArthur? Apa doanya coba? Kita baca sama-sama ya, saudara, mengakhiri renungan hari ini. 1, 2, 3. Tuhan, sebagai ayah, aku berdoa kepadamu, jangan memberikan kelancaran kepada anakku. Stop dulu. Saudara berani gak doa kayak gini? Yang punya anak, halo, jangan kasih anak saya kelancaran. Belum selesai, lanjut lagi ya. Jangan memberikan hidup yang terlalu mudah kepada anakku. Halo, berani doa kayak gini? Jangan kasih yang mudah-mudah. Kalau kasih PR, soal-soal yang susah-susah gitu ya. Kurang lebih mintanya kayak gitu. Nah ini kita pikir ya, kalau kita jadi ayah si MacArthur doanya kayak gitu. Lanjutkan. Tetapi saya mohon, karuniakanlah dia jalan yang penuh dengan, waduh, sekarang mintanya kasih duri. Setelah kasih duri terus apa? Ombak yang cukup besar dan kesulitan-kesulitan yang sengit. Bukan yang ringan, bukan yang level 1, level 2. Kalau cabai itu ada level 1, level 2, level 30. Yang pedas, yang sengit. Kasih dia Tuhan kesulitan yang sengit. Terus ini ayah sadis banget ya. Kalau saudara pikir ini ayah orang tua, apa ada ya yang doa kayak begini ya. Saya juga merenung, ini si Douglas MacArthur seorang jenderal terkenal kok doanya kayak gini. Tapi belum selesai saudara. Ternyata dia lanjutkan, ada komanya di situ, belum titik. Supaya apa? Dia berniat untuk, nah ini persoalan. Banyak anak-anak kita tidak mau berjuang karena terlalu mudah. Enggak ada persoalan, semuanya ringan. Aku enggak usah kerja aja udah makan 3 kali. Pak, jadi bagaimana aku disuruh kerja? Aku diem aja nih, itu makanan pada datang semua loh. Iya juga saya pikir ya. Aku gak pernah nyobain namanya Transjakarta, busway, MRT, LRT, TT yang lain. Aku gak pernah. Karena sopir semua selalu standby. Mungkin maksud si MacArthur seperti ini, Douglas MacArthur. Dia melihat ketika dirinya ditempa karena bapaknya juga seorang militer, maka dia lihat aku ditempa, maka aku bisa jadi begini. Tapi kalau anakku aku kasih kenyamanan senyaman-nyamannya, jadinya seperti apa? Maka doanya gak heran model kayak begini. Tangkap saudara bagian ini, waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, apa yang engkau sedang bicara melalui seorang Douglas MacArthur di dalam doanya. Supaya dia berniat untuk berjuang. Kita yang couple di sini yang punya anak kan berusaha. Sini mami bantu. Aduh ini mah gampang, dulu mami SD juga udah dapat 10 terus. Bantuin bikin PR. Apa yang ketinggalan? Mami anterin. Jangan sampai disetrap. Kalau saya dulu anak saya terlambat, biarin. Kalau perlu setrap 2 minggu, lamaan juga gak apa-apa saya bilang. Kepada wali kelasnya. Kok begitu Pak? Iya, biar nanti dia kapok, dia gak telat lagi. Pasti dia bangunnya lebih pagi. Dan itu yang saya coba praktekkan ternyata betul. Mereka akan bangun lebih pagi dan akhirnya belajar, iya ya, aku juga harus ada tanggung jawab. Ajar, didik, berjuang. Lalu berikanlah, doanya belum kelar, dia angin topan dan ombak yang besar. Aduh, makin susah. Minta angin topan, ombaknya yang bukan kecil, yang besar. Kalau saudara main selancar, mau cari ombak yang kecil apa yang besar? Halo? Kalau saudara pergi ke Ancol kan ada kolam berenang yang ombak tuh. Aku maunya cari ombak yang kecil aja Pak, di ujung sana yang udah mau habis. Ada gak pergi ke kolam ombak cari ombak yang paling kecil? Enggak lah. Pak, saya cari ombak yang paling besar. Emang kenapa? Itu baru excited Pak, baru enak itu. Baru yang namanya main selancar mesti ombak yang besar. Si Douglas MacArthur ini pasti dia juga kenal yang namanya kesulitan-kesulitan di laut lepas. Ombaknya besar, topannya juga besar. Lalu dia sambung doanya. Bukan saja ia tidak jatuh tenggelam,
Bukan saja supaya anak saya jangan jatuh tenggelam dalam ombak yang besar itu, melainkan apa? Dapat berdiri tegak. Sedang olimpiade di Prancis, di Paris sana, berbagai perlombaan, orang bisa, wah, dayung bisa, berbagai. Kemarin saya saksikan bulu tangkis itu, si Georgie, satu-satunya yang masih diharapkan sebentar katanya ada semifinal lawan Korea gitu. Wah, saya lihat, wah, setengah mati. Terus saya ingat Susi Susanti. Dia pernah tulis, itu latihannya dari pagi jam 8 sampai jam 4. Main bulu tangkis itu latihannya dari jam 8 sampai jam 4. Udah kayak kerja, saudara. Jadi saudara pikir, wah, hebat ya, enak. Mungkin kita akan, wah, sayang, bodoh sekali, musuhnya gini, drop shot, musuhnya begini. Ya cobain aja saudara main bulu tangkis. Itu latihannya setengah mati itu. Sampai bisa menjadi seorang yang boleh mewakili di dunia Olimpik. Jadi tujuan daripada doa ini adalah supaya ia tidak jatuh tenggelam, melainkan dapat berdiri tegak. Kalau bisa berdiri tegak, tidak mungkin tanpa latihan. Gak mungkin ombak yang kecil seorang bisa menjadi peselancar, tapi perlu ombak yang besar. Nah, ini yang kita gak suka, bukan? Bahkan diakhiri dalam doanya, dapat menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam. Wah, ini doa yang indah. Maukah saudara berdoa bagi anak-anak kita supaya kuat? Mungkin gak perlu se-ekstrim daripada MacArthur. Tapi saudara tahu, memang perlu dia dilatih berjuang. Be silent, please. Baby is sleeping. Gak boleh ada, shh, gak boleh berisik. Lagi tidur, ngomongnya pelan-pelan. Sampai di mobil juga tulis stiker, anaknya ini gak boleh ini, dilindungi sedemikian rupa. Kira-kira jadinya seperti apa? Harap bagian ini mengingatkan kita, keberanian Tuhan taruh kita di tempat-tempat kadang-kadang yang sulit. Saya pernah membaca atau menyaksikan satu tayangan anak-anak yang bertumbuh menjadi dewasa, mapan, besar, justru dari kecil harus dilatih. Bukankah kita sebagai orang tua punya natur, kalau kasih selimut, pasti kasih selimut yang paling halus, betul? Ada yang kasih karung goni? Enggak ada lah. Padahal anak-anak perlu itu mencicipi namanya duri kayak apa dia. Dia tahu ini duri, ini enggak enak. Dia bisa membedakan ini api, ini apa. Tentu kita kontrol. Tapi kalau dia diprotek demikian rupa, pasti saudara dan saya akan memiliki keturunan yang generasi apa ya? Ya pecundang yang enggak pernah bisa berjuang. Kiranya Tuhan menolong kita waktu kita renungkan keberanian sebagai orang Kristen. Apakah keberanian saudara dan saya sudah sungguh-sungguh kita praktekkan di dalam keseharian kita? Maukah kita saling mendoakan agar kita semakin memiliki keberanian sebagai pengikut Kristus? Keberanian menyaksikan, ini iman kepercayaanku yang aku miliki. Biar Tuhan memampukan saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur hari ini membaca, merenungkan keberanian pengikut Kristus. Ampuni kami kalau kami tidak berani menghadapi kehidupan kami. Kami lupa Tuhan menyertai kami. Demikian juga dengan anak-anak, cucu, menantu, kami seringkali mendidik mereka bukan menjadi seorang pemberani di dalam Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Sehingga mereka tidak punya iman berjalan, berjuang bersama dengan Engkau. Ajar kami meneladani Petrus, Yohanes, dan murid-murid di generasi mula-mula di abad-abad pertama, bahkan sampai abad ini kami tahu ada orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan imannya walaupun menghadapi banyak resiko, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus yang selalu menolong dan menopang.
anak-anak Tuhan di tempat ini menghadapi kesulitan, kesepian, rasa malu, kami boleh datang kepadamu dan Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami berani menghadapi hidup ini bersama dengan Kristus Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.